Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan belum rela kehilangan kamu. Ya. Nah, jadi meskipun mantan tidak mencoba untuk kembali kepada kita, ya, mantan mungkin menyadari bahwa perpisahan itu terjadi karena faktor dia, ya, sehingga dia merasa dirinya tidak pantas lah untuk kemudian minta ataupun ngajak kembali duluan. Tetapi saat mantan belum rela atau mantan belum ikhlas untuk berpisah dengan kita, maka paling tidak ada 3 tanda yang bisa kita lihat dengan sangat jelas, ya. Apalagi misal ketika kita memilih untuk move on, kita memilih seseorang sebagai pengganti mantan, ya, maka mungkin mantan tidak akan berusaha untuk mengganggu kehidupan kita kembali. Dia tidak berusaha untuk hadir langsung dalam kehidupan kita, ya, berusaha telepon, chatting, dan seterusnya, tidak, ya. Tapi ciri-cirinya tetap terlihat sangat jelas pada diri mantan. Jika mantan sebenarnya belum rela untuk berpisah. Jadi ada 3 ciri-cirinya yang akan terlihat amat sangat jelas, ya. Yang pertama, dari memblokir seluruh media sosial kita pada saat perpisahan itu baru saja terjadi, di dalam perjalanannya mantan membuka seluruh blokir media sosial kita. Jadi sekarang kalau kita ngecek itu, ya, satu persatu, WhatsApp tidak diblokir, Facebook tidak diblokir, Instagram tidak diblokir, ya. Kemudian Line tidak diblokir, Telegram tidak diblokir. Setelah itu TikTok tidak diblokir, YouTube juga mungkin tidak diblokir, dan seterusnya. Jadi semuanya dia buka. Kenapa dia buka? Jawabannya karena dia ingin kita tetap mengetahui apa yang dia rasakan, bagaimana perasaan dia terhadap kita. Lah, kalau dia blokir semua, bagaimana caranya dia memberitahu kita tentang suasana hatinya pada saat ini? Nah, maka itu tanda yang sangat penting tuh. Mantan sekarang membuka, blokir media sosial kita, mempersilahkan kita untuk melihat, memantau, memata-matai apapun yang dia posting di media sosialnya, ya. Tetapi mantan tidak berusaha untuk kontak. Jadi dia tidak berusaha untuk chatting duluan, dan seterusnya. Kalaupun dia berusaha memberitahu kita jika sesungguhnya dia perhatian, itu caranya tipis-tipis, ya. Misal dengan melihat stories kita, ya kan. Kalau sudah saling terbuka media sosialnya, bisa saling melihat
stories satu dan lainnya kan. Nah, dengan melihat stories itu kita kan bisa tahu siapa saja nih yang melihat postingan tadi. Nah, itu cara dia yang paling mudah untuk ngasih tahu kita bahwa sesungguhnya dia peduli, dia perhatian, bahwa sesungguhnya dia juga mengintip dan memantau kehidupan kita. Tapi dia tidak berusaha menghubungi kita. Mungkin karena dia melihat pada saat ini kita sedang berusaha ya untuk membuka hati kita untuk seseorang yang lain. Nah, dia merasa tidak pantas untuk bersaing, tetapi dia juga masih terus berusaha untuk membayang-bayangi kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kita di dalam postingan mantan adalah ide utama. Apapun yang dia posting, itu temanya selalu tentang kita. Jadi ya postingan-postingannya tidak akan jauh tuh dari cinta, dari perpisahan, dari kerinduan kepada orang yang dia cintai, ya, dari penyesalan, pengkhianatan, penyesalan berpisah, dan seterusnya ya. Walaupun di dalam postingannya tentu dia tidak akan pernah menyebut nama kita, tetapi kita tahu persis semua postingan itu adalah tentang kita. Semua postingan itu berisikan sindiran-sindiran untuk kita. Semua postingan itu juga sekaligus berisikan harapan-harapan, meskipun ditulis dengan tipis-tipis gitu, untuk bisa kembali bersama lagi. Ya, kadang-kadang di dalam postingan itu terselip doa-doa dia untuk bisa kembali bersama kita lagi. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita lihat postingan mantan, suasana hati di balik postingan itu sangat tergantung ya dengan apapun yang kita lakukan. Misal kita posting nih foto dengan orang lain. Orang lain ini cuma teman saja. Tidak ada hubungan istimewa apapun antara kita dengan dia. Kita posting saja. Mungkin teman lama, teman kuliah dulu, teman sekolah, dan seterusnya. Ya, tapi kita tidak berusaha menjelaskan dia ini siapa. Dan kalau kita lihat, itu langsung berpengaruh tuh kepada postingan mantan. Langsung bernuansa galau. Ya, kecewa, cemburu, dan seterusnya. Nah, jadi apapun yang mantan posting itu sangat tergantung kepada postingan-postingan kita. Dan itu semua menunjukkan betapa sibuknya mantan sekarang menjalani hari-harinya dengan selalu mengingat kita dan dengan selalu membicarakan kita ya, membicarakan tentang kerinduannya kepada kita, membicarakan tentang kekecewaannya tentang kita ya, curhat tentang kita kepada teman-teman, sahabat-sahabatnya. Karena memang orang yang mencintai setiap saat akan selalu ingat dan membicarakan orang yang ia cintai. Man ahabba syai'an aksaru zikrihi.
barang siapa yang mencintai, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.